daripada nggak ada informasi lagi, kayaknya mendingan kita lanjutin aja deh, baca topik ya dari Dorisin. Ini disematkan sama Dorisin ya di akun resminya, topik 19 seperti itu. Nggak tahu kenapa, atau mungkin supaya pioners ketika memasuki profil Dorisin tuh bisa langsung menemukannya ya. Sepertinya ini topik yang cukup penting dibandingkan topik-topik yang lainnya tuh, makanya kenapa Dorisin langsung menyematkannya ya. Udah dari lama juga sih ini, dan kita belum sempat bahas ya atau baca bareng-bareng lah. Kemudian juga belum tahu nih isinya apa saja. Oke, kita sambil ngopi aja ya, sementara nunggu informasi yang lain dari core team. Oke, mau bahas dashboard juga, informasi di minapi.com itu cuman pemenang Pickomercy Hackathon ya. Kemudian juga nggak tahu, bacain jangan ya, karena kayaknya nggak ada yang perlu dibahas. Tapi kalau nggak dibacain sayang, kalau nggak dibuatkan videonya ya, itu pasti bakal diganti dashboardnya sama core team besok lusa. Oke, seperti itulah, terserah pioner aja. Kalau misalkan sudah mau buatkan postingan juga ya, itu kalau memang di dashboard kali ini mau dibahas tentang pemenang Pickomercy Hackathon ya silahkan komentar saja. Tapi kalau udah nggak usah lamang gitu, kita juga udah baca kok di minapi.com ya, malu sih terserah pioner saja. Oke, mending kita langsung baca topik 19 aja ya dari Dorisin, yang katanya dengan tema koreksi kesalahan pada beberapa pelopor atau pioner ya, atau perintis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Selamat hari Minggu. Ini hari apa? Malam Jumat ya. Oke, pioner global, ini mungkin waktu membuatkan Dorisin itu hari Minggu seperti itu. Saya harap Anda semua baik-baik saja. Saya ingin mengatasi beberapa kesalahan yang saya perhatikan di antara komunitas pioner jaringan Pi. Ini Mang Adun belum baca juga sama, jadi kita baca bareng-bareng ya. Pertama, Pi adalah mata uang kripto yang dimaksud untuk menjadi mata uang real, namun tidak akan menggantikan mata uang fiat. Mata uang kripto tradisional telah gagal sebagai mata uang, namun malah menjadi aset. Ya, betul, seperti contohnya Bitcoin ya, itu kan jadi aset. Oke. Terus oleh karena itu, Penetwork memerlukan harga konsensus untuk open mainnet daripada mengandalkan pasar pertukaran atau exchange ya. Harap jangan menggunakan konsep mata uang kripto tradisional untuk membatasi jaringan Pi, karena karena peraturannya akan berbeda dengan mata uang kripto saat ini. Regulasi Penetwork sebagai mata uang belum dirilis karena Pi belum diperkenalkan ke dunia. Wow, semua aktivitas saat ini terjadi di masyarakat. Nah, ini yang belum kita ketahui ya. Jadi regulasinya di sini ya, Penetwork itu belum dibuatkan seperti itu ya. Karena apa? Karena yang terjadi aktivitas selama ini itu hanya terjadi di masyarakat atau di komunitas ya. Makanya kemarin di beberapa video sebelumnya ya, Mang Adun udah sempat bahas juga. Kita mungkin ada yang udah masih ingat ya, maksudnya itu kenapa core team tidak turun langsung ke lapangan tuh ya. Silahkan dicari saja yang belum nonton, bisa di situ kita tahu ya alasan kenapa regulasi mata uang Pi Network juga belum katanya dirilis ya. Itu oke. Jadi terus yang kedua, kata Dorisin, banyak pioner yang meminta kepada tim inti atau core team untuk memberikan harga agar kami dapat open mainnet. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan. Core team tidak dapat memberikan harga atau panduan atau menunjukkan harga karena akan menimbulkan risiko terhadap proyek. Nah, ini juga sama udah dibahas di yang video itu ya. Core team tidak langsung turun ke lapangan menggembar-gemborkan harga Pi berapa. Nah, itu di sana ada ya. Tuh, karena kalau dibahas di sini ya ribet, beda tema udah. Ya kalau yang udah paham ya syukur.
Oke, kita lanjut. Core team hanya bisa bekerja pada infrastruktur dan teknologi ya, dalam artian seperti programmer ya, terus update aplikasi, terus para pengembang, seperti itu disebut infrastruktur dan teknologi dan sebagainya lah ya, sistem-sistem semua di Pi Network itu. Pemerintah tidak akan terlibat dalam jaringan Pi, terutama selama periode mana tertutup. Periode ini adalah waktu bagi core team, pengembang ekosistem, dan pioner untuk bekerja sama demi ekosistem. Mereka menyediakan aplikasi dan utilitas, dan pioner memberikan harga konsensus untuk membantu ekosistem menjadi makmur dan menjadi kuat serta matang sehingga tidak akan terpengaruh oleh pasar pertukaran saat open mainnet. Ya, mengadun iya kan, karena memang kalau misalkan harga sudah terbentuk ya, kita tuh tidak terombang-ambing gitu kan, tidak akan terjadi fluktuasi pada Pi Network seperti itu ya. Jadi ya makanya kenapa itu pembentukan harga konsensus itu penting sebelum open mainnet ya. Oleh karena itu keadaan darurat bagi para pioner saat ini adalah mencapai harga konsensus yang aman dan cukup tinggi. Jika kita dapat mencapai harga ini dan membuktikannya dalam catatan blockchain, semakin cepat para pioner dapat melewati KYC dan bermigrasi untuk mencapai open mainnet. Nah, bagi yang bertanya-tanya ya, salah satunya juga di sini dijelaskan sama Dorisin, yaitu tentang KYC dan migrasi. Barangkali ada yang udah lama ya, yang komentar di Mang Adun juga, Mang Adun bingung ngejawabnya gitu kan. Dan ini di sini ada clue soal KYC dan migrasi yang kata Dorisin, kalau misalkan jika kita dapat mencapai harga ini dan membuktikannya dalam catatan blockchain, semakin cepat para pioner dapat melewati KYC dan bermigrasi untuk mencapai open mainnet. Jadi intinya pencapaian harga konsensus, catatan data di blockchain itu penting dan cukup mempengaruhi terhadap perkembangan atau peningkatan di KYC dan migrasi. Ini bagi yang nanya-nanya soal migrasi ya, Mengadun juga soalnya bingung kalau misalkan mau jawab itu kan. Memang kita tuh ada di komunitas lah seperti itu, tidak bisa mengakal-ngakali sendiri gitu kan, tutorialnya juga nggak tahu seperti itu. Tapi kata Dorisinya seperti itu, kalau data GCP terbentuk lebih banyak di data blockchain, insya Allah katanya semakin cepat para pioner dapat melewati KYC dan bermigrasi. Oke. Kita ke paragraf yang selanjutnya, itu di yang ketiga ya. Beberapa pioner menganggap dirinya sebagai pelanggan dan membayangkan bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun kecuali mengharuskan core team atau perusahaan besar untuk berdiri di depan dan melakukan segalanya agar mereka bisa mendapatkan kekayaan. Ya, Mengadun akui ya, ini bener banget kata Dorisin ya, termasuk Mengadun pribadi dan banyak komunitas di Indonesia itu banyaknya ya diam-diam saja ya, seperti di video sebelumnya udah Mengadun bahas juga. Jadi seolah-olah tuh mengandalkan ya, seperti itu. Oke, jadi ya mau bagaimana lagi, memang seperti ini gitu keadaannya ya. Ini tidak mungkin katanya. Para pioner mempunyai tanggung jawab untuk mencapai konsensus harga yang sejalan dengan tujuan jangka panjang Pi Network, yaitu menjadi mata uang dunia. Ya kalau misalkan bener-bener kompak mah, wah nggak usah lama sebenarnya ya gitu. Cuman kan ya maaf ya, siapa yang mau menjadi vendor atau investor ya gitu, menyediakan barang dan jasa untuk ditukar dengan Pi tuh, itu ya maaf di Indonesia kan cuman ya segelintir lah pioner ketimbang masyarakat umumnya ya itu. Jadi cukup merepotkan. Kenapa? Zaman sekarang kita tahu ya, perekonomian Indonesia nih barangkali buat yang menengah ke bawah ya gitu bisa merasakan kesulitan ekonomi, mungkin itu jadi salah satu faktor ya gitu. Makanya kenapa jarang sekali investor atau vendor di Indonesia yang menyediakan barang dan jasa untuk pioner, dan akhirnya pioner lebih memilih untuk diem-diem baik. Oke. Ini real ini yang dibahas sama Dorisin ya. Oke, terus ke semakin cepat kita mencapai hal ini, semakin cepat KYC dan migrasi. Oke, tolong jangan mengeluh kepada core team. Nah ya, karena mereka telah menyelesaikan tugasnya. Terserah pioner untuk melakukan pekerjaan kami.
itu. Terus perebutan harga telah menunda proses. Apa yang bisa kami bantu? Pelajari sendiri buku putihnya, didik komunitas Anda dan hasilkan data yang bagus. Ini akan membantu KYC dan kecepatan migrasi wilayah Anda. Ini ya pengaruh katanya Dorisin ya. Jadi adanya perebutan harga atau perbedaan harga, apalagi mengadun dengar kabar sampai influencer atau ada YouTuber yang jual beli pai, aduh pusing deh dengarnya. Makanya kita nggak usah jauh-jauh ya, orang di kita juga ada yang seperti itu, gila. Makanya ya mohon maaf gitu kalau misalkan ada yang bertanya tentang KYC, tentang migrasi, itu dua hal yang nanti bakal kita bahas itu ya, itu mengadun pribadi ya, mau bagaimana lagi. Dan ini dikasih gambaran sama Dorisin ya, terjadinya perbedaan harga itu. Jadi maksudnya perbedaan harga di sini terbentuknya data GCP loh dari hasil transaksi. Itu maksud Dorisin ya. Kalau misalkan dijual belikan ada yang sampai 4.000 per koin, gila. 400.000 masih mending lah ya gitu. Tapi kan ya maaf silahkan saja ya, misalkan mau beli 100 ya, kali 400 berapa tuh, 4 juta ya gitu, 4 juta keluar uang fiatnya nih, tapi nggak open mainnet, numpuk akhirnya painya buat apa gitu loh. Itu alasan core team. Jadi kalau misalkan sebenarnya nih ya, ini sekalian kita bahas aja gitu, kalau misalkan ada yang memperjualbelikan pai ya bukan berarti gimana, itu udah jelas larangan dari core team. Kenapa core team mempertahankan sampai saat ini gitu? Kalau misalkan tercapai 2024 akan open mainnet, yaitu bisa jadi gitu kan open mainnet. Cuman dengan adanya jual beli pai seperti ini ya, itu mau bagaimana lagi ya, jangan salahkan core team kalau misalkan nanti 2024 tidak tercapai tujuannya dan akhirnya itu ya 2025 enggak tahu juga. Karena kalau misalkan sudah painya dijual belikan, pertama melanggar, kedua itu ya maaf ya para pembeli pai atau penyerok itu nih ya, ngadun perjelas di sini, mereka menampung pai banyak, uang mereka habis, pengen tahu aja seberapa banyak uang fiatnya. Kalau misalkan core team yang ngomong nih gitu kan, ya udah beliin aja semua tuh pai-painya. Lagi juga mohon maaf nih ya bagi para penyerok gitu, kalau misalkan sudah numpuk pai, terjadi transaksi yang gaje atau bukan harga GCP lah, itu udah jelas itu akan masuk di hutan karantina yang pernah kita bahas waktu itu ya. Walaupun sudah numpuk pai banyak, sudah uang fiat keluar banyak ya kan, membeli pai. Kalau misalkan sebelum open mainnet diberantas, mau ngomong apa? Tuh ya. Jadi ya seperti itu. Kalau misalkan di wilayah kita tidak ada yang seperti itu ya, Dorisin bilang sendiri KYC dan kecepatan migrasi di wilayah kita tuh akan semakin cepat. Seperti itu. Kalau ada yang seperti itu ya jangan salahkan core team ya. Dorisin bilang seperti itu, oke? Terus diharap diingat bahwa Pi Network berkontribusi banyak dan berkeinginan untuk open mainnet tuh. Ya, dijelaskan lagi nih, ya harap diingat bahwa Pi Network berkontribusi banyak dan berkeinginan untuk open mainnet. Ya, Pi Network berikut core team dan komunitas banyak intinya. Seperti itu, pengen open mainnet lebih dari kami karena mereka menghabiskan banyak uang setiap hari. Ya jelas, bayar karyawan ya kan. Terus ada yang bilang kenyang udah makan iklan. Waduh, biaya iklan itu untuk gaspinya saja nggak cukup. Kalau mau tahu itu udah pembahasan setahun setengah yang lalu, Dr. Nicholas langsung yang bilang itu gaspi itu apa mang gitu. Gaspi itu ya untuk biaya program sistem, pokoknya di sana ada istilah di waktu pembahasan itu juga Dr. Nicholas Kokalis bilang adanya supernode itu buat biaya kayak gitu aja kurang kok. Makanya kenapa Pi Network banyak investor yang masuk ke Pi Network, itu pun sama itu. Jadi maaf kalau iklan mah ya Allah gak ada apa-apanya, kata core team loh, bukan kata gue sih itu ya. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi ya.
menghabiskan banyak uang untuk setiap hari. Jika mereka tidak memaksakan misinya, mereka bisa saja pergi ke pasar pertukaran 2 tahun lalu dan mendapat untung. Namun mereka mempunyai misi dan mampu menahan tekanan tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Ya betul banget ya, core team sih sebenarnya tidak penting itu, cuman karena misi dan visinya kuat gitu kan, tekadnya luar biasa, akhirnya bertahan dari tekanan segala macam apapun omongan ya. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi, Pi Network harus benar-benar terjadi gitu loh, karena rumornya kan seperti itu. Dr. Nicholas Kokalis itu sudah eksperimen di Bitcoin dan gagal, masa sekarang gagal lagi gitu loh ya. Terus di sini mereka memanggil pioner 1 tahun sebelumnya ya, what are the provide itu ya, terus untuk menyelesaikan tugas kami, yaitu mencapai konsensus harga. Ini bukan hanya tentang melengkapi daftar periksa Anda. Daftar periksa dapat dilakukan dalam beberapa menit. Hal ini bukan karena jumlah validatornya tidak mencukupi, namun karena banyak validator yang tidak memiliki aplikasi untuk divalidasi karena core team belum merilisnya. Nih ya, ini yang disematkan sama Doris ini informasi ini udah jelas ya. Jadi daftar periksa dapat dilakukan dalam beberapa menit. Hal ini bukan karena jumlah validatornya tidak mencukupi, namun karena banyak validator yang tidak memiliki aplikasi untuk divalidasi gitu. Di sini jelas ya, divalidasi karena core team belum merilisnya. Jadi banyak tuh validator udah masuk nih ya, itu jadi aplikasinya itu belum sempurna gitu loh. Hasil validasi dari validator masuk ke core team itu masih harus melalui tahap, dan tahapannya itu belum disempurnakan sama core team untuk lebih mengamankan lagi hasil QC dari validator tersebut gitu, yang dikatakan oke, masuk ya kan, orang nyata ya itu, dokumennya akur ya gitu. Di sana juga disortir lagi, karena apa? Untuk keamanan kita juga itu. Terus mengapa? Karena terlalu banyak pioner yang terlibat di pasar gelap. Nah ini udah sering banget mengadun bahas ya gitu. Ya udah jelas, mau gimana lagi ya, kalau misalkan dimigrasikan, disetujui kisahnya, gimana kalau dijual ya? Bukan berarti core team nggak baik hati gitu, ngelihat dulu circle-nya nih. Kalau circle-nya banyak yang menjual di pasar gelap, maaf ya gitu, itu kan buat yang lain gitu. Barangkali kalau buat pioner makanya ini terpengaruh ya. Jadi namanya komunitas itu satu kesatuan gitu loh. Kalau misalkan ada penyakit di di sebelah, misalkan ya yang sebelahnya juga kena imbasnya, seperti itu ya. Jadi dan terlalu banyak harga rendah yang tercatat jika ya misi Pi tidak dapat terwujud. Oh ini luar biasa banget yang disematkan. Ini aduh, ini sayang banget kalau dilewatkan ya. Mang Adun juga baru tahu ini, maksudnya inti-inti semua yang dibahas sama Doris ini yang terjadi dengan Pi Network selama ini ya seperti ini gitu adanya. Oke, intinya bukan sekedar lolos QC itu ya. Kayak enak banget ngomongnya tuh Dorisin ya, tapi memang iya itu yang sebenarnya gitu. Intinya bukan sekedar lolos QC dan migrasi. Poin kritisnya adalah menyatukan harga untuk di CV dan total meninggalkan pasar gelap. Dia kalau di kita masih banyak, gimana lagi? Jika core team membiarkan semua orang, nah ini nih ya, jika core team membiarkan semua orang lewat ketika harga terlalu rendah, Pi akan gagal sebagai mata uang dan tidak akan ada peluang untuk mengubahnya. Itu sudah terlanjur, gitu maksudnya. Karena udah gagal, mau gimana lagi? Gitu. Kalau misalkan nasi menjadi bubur, mending bubur bisa dimakan, bisa dibumbuin jadi enak gitu kan. Tapi proyek yang sebesar ini itu, proyek yang sebesar ini gagal, habis sudah. Sangat disayangkan. Dedikasi Dr. Nicholas sudah pernah bilang hidup dan matinya itu ada di situ
gitu loh. Makanya kita harus paham ya, kalau yang belum lulus QC atau migrasi ya harap dimaklum, karena komunitas P-Network itu seperti ini adanya gitu loh. Bukan berarti core team tidak berbuat apa-apa. Kata Dorisin, core team sudah bekerja keras gitu loh. Ini kan terus gitu. Core team tuh memikirkan semua hal ini tuh ya. Oke, jadi itu udah luar biasa lah gitu kan pembahasan dari Dorisin yang satu ini nih. Saya terlibat dalam cryptocurrency Jerman yang mengalami situasi yang sama 5 tahun lalu. Oh ya, open mainnet tepat waktu dan semua orang lulus QC. Tapi apa yang terjadi? Karena pemegangnya menerima koin dengan harga yang sangat rendah, sekitar 0,2 euro saat ACO ya, dan ada pula yang mendapatkannya seharga 0,5 euro, berarti beda-beda ya. Banyak pemegang yang menjualnya saat open mainnet, menyebabkan harganya turun menjadi kosong. Ya ampun, nggak $1 acen, 0,0004 dong dalam 2 bulan selama 4 tahun, dan sekarang 0,002 US dollar. Meski bos menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk menciptakan kebutuhan dan mengembangkan banyak ekosistem, namun tetap tidak bisa mengubah kenyataan karena sudah gagal. Jelas ya, ini jelas banget sih, kalau kata gue sih keren lah ini. Dorisin tuh analisisnya tuh, risetnya luar biasa. Oke. Jadi tujuan kami bukan sekedar KYC saja yang tidak bisa membuat Anda mendapatkan uang, atau setidaknya tidak bisa membuat Anda bebas finansial. Tujuan kami adalah agar Pi berhasil melakukan open mainnet, memenuhi misi dan tujuan jangka panjang. Open mainnet-nya berhasil, QC nanti juga kalau sudah open mainnet berhasil ya, semuanya sudah bersih segala macam ya, itu pasti loh. Kalau selama kita orang nyata, yang penting ingat ya, jaga perasa sandi, jaga HP jangan rusak. Terus sudah dibuatkan juga kemarin itu untuk ganti ponsel, wah udah teruslah diperbarui sama core team ya. Intinya seperti itu. Kalau misalkan kita mau ganti HP tuh, Madun juga dibuatkan caranya waktu itu gitu. Intinya untuk jangka panjang gitu kan, agar Pi berhasil melakukan open mainnet, memenuhi misi dan tujuan jangka panjang. Ketika P-Network berhasil meluncurkan mainnet, Anda pasti akan mencapai kebebasan finansial. Betul, ini bukan hanya soal menghasilkan berapa ratus atau ribuan dolar. Sebenarnya saya mendengar banyak pioner telah ditipu. Oh, Dorisin tahu gitu kan, yang berarti mereka kehilangan Pi. Ya salah siapa, tetapi tidak ada transfer fiat kepada mereka. Itu banyak yang seperti itu ya. Ya karena macam-macam sih. Itu segala ngejualnya lah, giliran ketipu aja nangis-nangis. Seperti yang mungkin pernah Anda alami sebelumnya, dana tersebut pada akhirnya akan habis dan Anda mungkin berada dalam situasi keuangan yang sama seperti sebelumnya. Ya, tidak bisa merasakannya. Faktanya dompet Pi Anda akan disita sebelum open mainnet, yang berarti Anda benar-benar kehilangan kesempatan hidup Anda. Ini aduh, mudah-mudahan ya Madun tuh gak berhenti-berhentilah mengedukasi ya. Ini apakah menurut Anda risikonya sepadan? Jika Anda benar-benar membutuhkan ratusan dolar, saya sarankan untuk mencari pekerjaan seperti pelayan yang dapat memperoleh penghasilan setidaknya $3.000 atau $4.000 per bulan. Seperti itu gitu loh. Jadi kerjalah ya, daripada ngejual. Itu kan yang kasihan kita juga. Dorisin ngomong kayak gitu tuh, gitu loh. Oleh karena itu saya sangat menyarankan agar pioner menyebarkan pendidikan tentang GCP dan mempelajari buku putih di komunitas Anda. Perilaku kita harus selaras dengan visi jangka panjang P-Network. Hanya dengan cara ini kami dapat mendorong open mainnet dengan cepat, dan mungkin Anda akan beruntung dan wilayah Anda bisa mendapatkan lebih banyak cloud QC dan bermigrasi lebih banyak karena kerja keras Anda.
Intinya kalau ngelihat yang ada ngejual pay jual beli, aduh blokir aja udahlah akunnya, ribet kayak gitu. Mang Adun jadi aduh ini kepala teng-teng ya, ikut merasakan perjuangan yang emang sebentar, 5 tahun loh Kortim. Gila, disclaimer ya, pendapat atau pernyataan di atas yang dibagikan hanyalah milik saya pribadi dan tidak berafiliasi dengan Pay Network, hanya untuk referensi Anda Dorisin ya. Oke, seperti itu. Dan ini ada musiknya ya, takutnya kena klaim hak kita juga sih, jadi mendingan Mang Adun untuk ambil sampel ininya aja ya, karena untuk dijadikan thumbnail. Oke, semoga ya, semoga bisa dipahami semua pembahasan dari sini, mantep lah. Oke, apalagi jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaannya pasti terjawab pada akhirnya, sebenarnya seperti itu ya. Jadi semoga ya komunitas Pay Network pada akhirnya tetap menyatukan harga seperti itu. Kalau ada yang macam-macam ya diingatkan ya, gitu loh, karena kita juga yang repot pada akhirnya. Oke, thank you ya buat semuanya. Mang Adun nggak nyangkain, tadinya iseng-iseng aja baca ini yang disematkan sama Dorisin, bahas yang ini, tapi isinya waduh ngeri ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya, tetap sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Yang nyimak-nyimak, yang like, comment, subscribe juga buat semuanya lah, komunitas buat Kortim juga ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu, pokoknya tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.